Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah tunduk di bawah tangan siasat Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 yang berbunyi, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas bagaimanakah seharusnya kita saat tangan siasat Allah menimpa kita. Perkara yang paling utama ialah kita perlu belajar mematuhi Tuhan. Kita harus segera tunduk di bawahnya. Mungkin 20 tahun yang lalu Anda pernah dengan seenaknya melakukan suatu perkara. Hari ini Anda akan menjumpai perkara yang sama. Perkara itu kembali mencari Anda, dan Anda harus memakan buahnya. Ketika Anda menghadapi hal yang demikian, Anda wajib tunduk di bawah tangan Allah. Jangan sekali-kali membangkang. Jika Anda membangkang, tangannya akan semakin berat menekan Anda. Makin bertambah pula kesulitan Anda. Anda harus tunduk. Tidak saja tidak boleh berontak, bahkan mendongkol dan menggerutu pun tidak boleh. Jika Anda tidak mau tunduk, sebaliknya ingin meloloskan diri dari tangan Allah, itu tidak mungkin berhasil. Siapakah yang mampu melarikan diri dari tangan Allah? Anda harus nampak segala tingkah laku Anda di masa lampau itulah yang mengakibatkan penderitaan pada hari ini. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, bila Anda telah terlanjur jatuh ke bawah tangan siasat Allah, sekali-kali jangan cemas atau gelisah. Jangan menentang atau melarikan diri dari tangannya. Anda harus nampak prinsip yang mendasar ini. Anda harus patuh, tidak peduli harus membayar harga seberapa besar apapun. Memang bukan Anda sendiri yang bisa patuh. Diri Anda tidak mungkin bisa patuh. Anda wajib mohon belas kasihan Tuhan, supaya bagaimanapun halnya Anda bisa patuh. Hanya dengan belas kasihan Tuhan sajalah baru Anda dapat patuh. Kita perlu sering mohon belas kasihan Tuhan agar kita tidak tertimpa tangan siasatnya. Tetapi andai kata tangan siasatnya menimpa kita, mungkin ia membuat Anda sakit, mengalami suatu peristiwa atau perkara yang menyulitkan. Ingatlah, saat itu sekali-kali jangan dengan tangan daging Anda menentang siasat Allah itu. Begitu Anda tertimpa tangan siasat Allah, Anda harus segera tunduk di bawahnya. Ketika tangan siasat Allah menjamah diri Ayub, sebenarnya Ayub tidak perlu tertimpa tangan siasat Allah kalau ia menerimanya. Keadaannya akan semakin baik, tetapi kalau ia mempertahankan kebenarannya sendiri, keadaannya menjadi semakin parah. Selain itu, saudara-saudari, kita lihat Musa dan Harun juga jatuh ke bawah tangan siasat Allah. Meskipun Harun telah gagal, Allah tetap mengizinkannya memikul jabatan imam dan persekutuannya dengan Allah terpulih. Namun, saat ia mengenakan jubah imamnya, Allah berfirman kepadanya bahwa ia akan meninggal dunia. Ketika berada di sisi bukit batu, Musa pun tidak menghormati kegurusan Allah. Maka tangan Allah segera menimpa dirinya, dan Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Inilah siasat Allah. Anda tidak dapat memegang Allah. Anda tidak dapat menjamin bahwa Allah akan tetap memperlakukan Anda seperti sedia kala. Mungkin sejak kini Allah akan mengubah jalan Anda. Bahkan jalan yang Anda anggap paling baik pun akan diubahnya. Karena itu, saudara-saudari, begitu Anda menjadi orang Kristen, Anda harus mengharapkan Allah mengatur Anda sedemikian rupa sehingga sampai di hari terakhir pun Anda masih tetap berada di jalan yang ditentukannya sejak semula. Jangan menempuh hidup yang ceroboh.
jangan berbuat dosa. Ingatlah, sekalipun Anda bisa menerima belas kasihan-Nya, Allah mungkin akan mengubah jalan yang Anda tempuh, karena tangan siasat Allah tidak akan meninggalkan Anda. Tangan siasat Allah sungguh serius. Kita tidak tahu kapan tangan siasat Allah menimpa diri kita. Inilah yang kita takuti. Ada orang dibiarkan saja oleh Allah. Mungkin Anda telah memberontak atau ingkar 10 kali, 20 kali. Allah membiarkan saja. Tetapi pada ke-30 kalinya, Allah tidak dapat membiarkan Anda lagi. Ada orang yang mendurhakai Allah sekali saja, tetapi Allah sudah mengganjarnya. Saudara-saudari, ingatlah, kita tidak dapat mengendalikan siasat Allah. Allah bertindak menurut kehendak-Nya sendiri. Makin kita tunduk di bawah tangan Allah tanpa melawannya, maka mudah pula Allah menggeser tangan siasat-Nya. Sebaliknya, jika kita makin menentang, kita cemas, kita menggerutu, kita meronta-ronta dalam batin, maka tangan siasat-Nya malah makin melekat pada kita. Hal ini sangat-sangat serius, saya ulangi, sangat-sangat serius. Semoga Allah membelas kasihani kita, memberkati kita, sehingga kita tidak sampai jatuh ke bawah tangan siasat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sang penjunan itu. Aku hanyalah bejana belas kasihan-Mu. Maka itu rahmatilah aku ya Tuhan, agar senantiasa aku bisa tunduk di bawah tangan-Mu yang kuat. Aturlah ulang kehidupanku seturut dengan kehendak-Mu. Aku mau turut patuh. Aku mau belajar patuh dengan mutlak, karena aku percaya apa yang Kau aturkan bagiku, itulah yang terbaik. Sekali lagi ku persembahkan hidupku ke dalam tangan pengaturan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.